menikmati firman setiap hari. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita kembali berjumpa bersama dalam program Menikmati Firman Setiap Hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi saya mengajak kita untuk bersama-sama kembali menyembah Dia, memuji Dia, sebab kasih setianya selalu nyata dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini, kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji batamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji batamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menunjukkan kasih setia di dalam hidup kami. Tak terhingga setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang bisa kami lakukan selain belajar untuk menyembah Engkau, memuji Engkau dan taat pada firman-Mu. Bapa yang baik, di pagi yang indah ini, di hari yang indah ini, kami mau bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Bapa, tolong kami yang lemah dan terbatas ini, supaya firman yang kami renungkan tidak hanya sekedar lewat begitu saja, tapi dapat kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 28, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-22. Namun hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca hanya pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 saja. Demikian firman Tuhan. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing yang akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan.
Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini firman Tuhan dari santapan harian berjudul tempat perhentian yang dilewatkan. Saudara, mungkin kita pernah melihat kendara jarak jauh yang secara tiba-tiba kendaraannya bergerak melenceng entah ke kanan atau ke kiri, padahal berada di jalan yang lurus. Hal itu terjadi mungkin karena pengendaranya letih atau mengantuk. Pengendara itu membutuhkan tempat perhentian untuk beristirahat. Namun, tak jarang mereka memaksakan diri sehingga melewatkan tempat-tempat peristirahatan yang dilaluinya. Akibatnya, pengendara itu mengalami kecelakaan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Yesaya datang memberikan teguran kepada para pemimpin, mereka menolak. Saat Yesaya mengajarkan tentang hukum Allah, mereka tidak menerima. Mereka merasa telah mengetahui tentang hukum itu. Oleh karena kedegilan hati mereka, Allah akan mendatangkan bangsa lain yang memaksa mereka untuk mempelajari hukum yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Bahkan yang sama sekali bertentangan dengan hati nurani mereka dan hukum yang selama ini mereka pegang. Saudara, hukum itu sendiri membuat jerat bagi mereka. Allah menawarkan kepada mereka untuk berbalik kepadanya dengan meninggalkan semua beban dosa. Namun mereka menolak. Saudara, firman Allah datang kepada mereka yang lelah dan letih karena menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Orang-orang yang memilih jalan hidupnya sendiri dan mengabaikan Allah akan memaksa ketidakberdayaan dan kelelahan rohani. Saudara, Allah menawarkan tempat yang tenang dan nyaman, yaitu dirinya dan hukum-hukumnya. Melewatkan itu semua hanya akan membuat manusia semakin lelah dan tidak berdaya. Saudara, kasih yang agung dan mulia juga ada dalam perjanjian baru. Yesus mengajak orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadanya karena Dia yang memberi kelegaan. Saudara, terkadang kita bersikap seperti orang Israel, mengabaikan panggilannya. Kita menolak undangan Allah untuk masuk ke tempat perhentian. Saudara, janganlah kita mengeraskan hati. Mari datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau misalnya dalam hidup kami seringkali masih saja melewatkan Engkau di tengah-tengah mungkin persoalan hidup kami ataupun pergumulan kami. Kadang kami lupa bahwa kami butuh tempat beristirahat, di mana Engkau Sang Allah pemberi kelegaan yang sejati, Sang Allah penolong hidup kami dan Allah yang setia bersama-sama dengan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hanya menggantungkan hidup kami pada Engkau. Ketika kami letih, lesu, ketika kami lelah karena banyaknya pergumulan hidup, kami tidak lari kepada jalan yang lain atau cara yang lain, tapi kami hanya lari kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tolong materaikan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari melalui Roh Kudus-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, demi Yesus kami berdoa, amin.